Halo teman-teman investor semuanya, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat dan happy, khususnya karena IHSG masih terus mencatatkan minggu yang ceria gitu ya sepanjang minggu ini. Dan dalam video kali ini saya mau bahas satu saham di sektor CPO gitu ya, kelapa sawit yang harga sahamnya menurut saya sebulan terakhir belum terlalu naik gitu ya. Dan apakah ini sebuah kesempatan dan kita mau bahas lebih lanjut. Seperti biasa disclaimer on dulu, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Ide untuk mengambil momentum dari sektor yang sedang rally buat saya bukan sebuah ide yang terlalu buruk, tapi kita nggak boleh asal pick gitu ya. Karena ketika sebuah sektor itu manggung, biasanya saham-saham dalam sektor itu keseringannya sama. Konstruksi pada rally ya konstruksi pada naik banyak. Properti pada naik, BSD naik, Pakuan naik, ya, CTRA naik, Asri naik. Jadi sektoralnya lagi positif ya, banyak saham dalam sektor tersebut ikutan naik. Tapi sekali lagi kita tidak bisa langsung asal pick. Kita perlu analisa apakah saham ini memang layak untuk kita masuk, kita investasikan. Jadi sebulan terakhir ini LSIP kita bahas beberapa minggu yang lalu harganya 800 sekian, sekarang 1000 sekian, naik 21%. TAPG salah satu saham yang juga pernah dibahas beberapa kali, naik 15% dalam seminggu terakhir ini, sebulan terakhir ini. DSNG belum pernah saya bahas memang dalam konten, sudah naik 17%. Sementara AALI baru naik 8%. AALI ini adalah perusahaan yang under grupnya Astra. Saya mungkin bisa bias sebagai investor, tapi buat saya Astra adalah salah satu grup holding yang punya GCG yang bagus. Mereka punya 285.000 sekian perkebunan kelapa sawit dengan 75% diantaranya adalah perkebunan inti, 25%-nya plasma. Mereka punya 32 pabrik CPO dengan total kapasitas 1.570 ton TBS tandan buah segar, ya tandan buah segar per jam, punya pabrik refinery 3.000 ton per hari, dan mereka punya pabrik juga untuk memaintain kebutuhan pupuk internal gitu ya, meskipun juga mereka tetap perlu ngambil dari luar karena saking banyaknya kebutuhan untuk pupuk. Tahun 2023 perusahaan melakukan replanting. Apa itu replanting? Kita tahu sawit itu ada usia produktifnya gitu ya. Sehingga ketika usia tanamannya mulai masuk ke usia yang tidak terlalu produktif lagi, perusahaan harus mulai menyiapkan tanaman-tanaman baru, ini namanya replanting, sehingga nanti 3, 4, 5 tahun kemudian mereka sudah bisa menjadi tanaman yang siap memproduksi TBS-TBS dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Kalau kita lihat kinerjanya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini 2023 ke 2024 year on year kelihatannya memang cemerlang gitu ya. Pendapatannya memang naik tipis 9%, tetapi laba bersihnya naik 26%, not bad gitu. Tapi kenapa AALI seperti tadi di depan ketinggalan dibandingkan dengan teman-teman? Kalau teman-teman tarik satu tahun mundur gitu ya, 2022 kalau kita bagi dua aja, satu tahun bagi dua ya, 6 bulan, maka kinerja AALI itu ekspektasinya di 800 sampai 900 miliar. Bahkan di tahun 2021, 1 triliun per 6 bulan berjalan. Jadi meskipun AALI ini mencatatkan kinerja yang naik, tetapi market masih belum merespon secara optimis gitu ya. Dan kalau kita lihat data ini menurut saya sih wajar-wajar saja. Nah, kenapa AALI ini bisa menaikkan kinerjanya? Menurut saya salah satu faktor yang menarik adalah produksi gitu ya. Produksi AALI di tahun 2023 setahun full 3,31 juta. Per 6 bulan 2024 1,9 juta gitu ya. Jadi ada kenaikan yang cukup bagus gitu ya. Optimismenya berarti kalau berjalan lancar kali 2 sekitar 3,5 sampai 3,8 juta ton tandan buah segar. Itu versi optimis gitu ya. 6 bulan pertama dengan 6 bulan selanjutnya sama, karena ada faktor cuaca dan lain-lain yang bisa mempengaruhi hasil produksi. Tapi buat saya ini bagus karena hasil produksinya sudah naik. Kalau ditambah dengan harga CPO yang naik, buat saya kinerja AALI bisa tambah cemerlang di penghujung atau di full year 2024. Meskipun untuk mencapai titik kayak 1,5 triliun itu memang agak berat gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka bisa dapat 700-800 miliar lagi tambahannya di 2024 ini full year jadi 1,2 triliunan, 1,3 rasanya bagus dan masih cukup masuk akal secara target. Apakah itu mungkin? Mungkin karena harga CPO-nya mulai beranjak naik gitu ya. Harga CPO seperti dengan harga batu bara itu tidak instan impact kepada
penjualan dari perusahaan-perusahaan. Contohnya ketika batu bara itu hampir menyentuh $400, emang ada perusahaan batu bara yang menjual di harga itu? Kan nggak ada. Itu hanya masalah kontrak harga acuan di market. Nah, CPO pun sama gitu ya. Mungkin yang menjadi optimisme market adalah kuartal 3 dan kuartal 4 nih, ketika harga kontrak batu bara, harga kontrak CPO-nya, harga jualnya mulai naik gitu ya. Diharapkan apa? Dengan produksi AALI yang naik ditambah harga CPO-nya naik, ya bisa jadi menggenjot kinerja lebih bagus lagi di 6 bulan sisa 2024. Meskipun ya ada faktor cuaca yang kadang-kadang tidak bisa kita predik yang bisa mempengaruhi hasil produksinya. Di satu sisi, teman-teman, belakangan ini memang sentimen di sektor CPO ini sedang positif banget gitu ya. Ada informasi mengenai pungutan ekspor yang akan diturunkan gitu ya. Nah, kalau pungutan ekspor yang diturunkan, pengaruhnya apa? Pengaruhnya harga CPO di luar itu bisa kompetitif itu jualannya kan. Yang selama ini AALI jualan ekspor keluar ada faktor untuk ngasih royalti atau ngasih pungutan ekspor gitu ya. Sekarang dihilangkan, otomatis biayanya jadi harganya lebih rendah dan bisa compete dengan produsen-produsen CPO dari berbagai negara. Masalahnya adalah ini bukan sesuatu yang menurut saya bakal panjang efeknya. Kenapa? Karena memang harga ekspornya bisa kompetitif, tetapi faktor yang paling menarik dari sebuah komoditas itu adalah gangguan supply dan demand. Itulah yang belum muncul di kondisi CPO sekarang ini, malah kelihatannya sedang oversupply. Jadi kalau misalkan kondisi supply demand-nya ini aman-aman aja, sebenarnya potensi untuk harga CPO-nya naik tinggi lagi itu terbatas gitu ya. Artinya, bagi teman-teman yang masih tertarik dengan saham CPO, kita perlu lihat berapa sih harga di mana emiten-emiten CPO itu untung gitu ya. Dan saya menilai 4.000 harga acuan dari kontraknya gitu ya. Kalau harga CPO diperdagangkan di atas 4.000 ringgit Malaysia, menurut saya emiten-emiten CPO kok untungnya lumayan ya gitu ya. Ini sama seperti ketika saya menganalisa saham batubara dan melihat emiten batubara itu nggak usah harga kontraknya sampai 200-300 gitu ya. Mereka masih bisa jualan di harga 90 sampai 110. Itu untungnya masih lumayan gitu ya. Dan gak heran ketika harga batubara itu bermain di harga-harga segitu, emiten-emiten batubara masih punya kantong yang cukup tebal gitu ya di 2024 dan harganya sahamnya juga kembali terapresiasi. Dan menurut saya cerita yang sama bisa aja terjadi di CPO. Nah, kalau skenario-nya seperti ini teman-teman, maka sebenarnya AALI sudah mulai klop nih. Pertama, produksinya naik. Tadi ya 6 bulan pertama dibandingkan dengan 6 bulan 2023 naik. Yang kedua, harga dari komoditasnya sendiri naik. Cuma kita harus hati-hati karena yang namanya emiten price taker bergantung pada komoditasnya. Angin itu bisa ya sewaktu-waktu dari sekarang positif tiba-tiba berubah. Nah, sekarang kita balik lagi ke AALI-nya, di mana kalau kita perhatikan dari kondisi cash, dari kondisi total aset, kemudian utang, kelihatannya memang normal-normal aja gitu ya, dengan cash yang hampir 4 triliun, no wonder mereka bisa kasih dividen 4%-an, cash flow juga bagus, utangnya 0,2 kali DER-nya, jadi secara overall keuangan, menurut saya AALI dalam kondisi yang sehat gitu ya. Sekarang bagaimana dari sisi valuasinya? Valuasi dari AALI adalah salah satu yang terendah di sektor CPO. PBV-nya 0,57 kali gitu ya, under value dari min PI 5 tahunannya. PER-nya 10,5 kali, sayangnya ROE-nya ini yang kecil teman-teman. Hanya 5%, Jadi ini bukan ROE yang menurut saya menarik untuk diinvestasikan gitu ya saham AALI ini karena ROE-nya yang sedang kecil. Tetapi masalahnya apakah ROE ini bisa berbalik arah yang sekarang 5%, jadi 12%, 15% di tahun depan? Faktor awalnya berangkat dari profitability gitu ya. Oh, teman-teman perhatikan di sini. Book value dari PBV-nya, book value dari si AALI itu 0,57 kali gitu ya. Bandingin dengan TABG 1,5 kali ataupun DSNG yang 1 kali. Ya LSIP hampir-hampir sama 0,6 kali. Tetapi net margin profitnya itu jauh sekali berbeda gitu ya. LSIP 35%, TABG 27%, DSNG 11%. AALI hanya 5% saja. Buat saya ini sangat gap yang tinggi sekali. Bagaimana mungkin kompetitor-kompetitor lain mereka punya NPM
minimal double digit gitu ya. Tapi AALI hanya mencapai 5%. Jadi ada sesuatu yang lagi not good di AALI saat ini gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari surat dari tulisan public expose-nya AALI di tahun lalu gitu ya, maka yang menjadi concern kita atau kita yang mau invest di AALI saat ini adalah usia tanaman. Usia tanaman sawit itu penting kenapa? Karena sawit itu untuk memproduksi dengan tingkat produktivitas yang tinggi, itu ada range usianya. Saya nggak bisa detail dan lebih lanjut karena saya bukan expert di bidang tanaman sawit. Kalau teman-teman yang tahu boleh tambahin di kolom komentar. Tapi dengan kondisi bahwa sekarang ini perusahaan sedang menggalakkan replanting, ya, di mana dianggarkan replanting itu mencapai 521 miliar, artinya perusahaan melihat bahwa usia tanaman di perkebunan AALI ini sudah mulai menua dan harus mulai ada planning penggantian gitu melalui replanting ini. Jadi AALI berbeda dibandingkan dengan kompetitornya karena mungkin sekarang sedang berproses nih dalam usaha replantingnya, dan ini bisa jadi mempengaruhi antusiasme market gitu ya, karena ya LSIP lagi bagus, TAPG lagi bagus, sementara AALI dia justru lagi mulai replanting dan membutuhkan capex besar yang akhirnya membuat labanya tidak bisa setebal tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita melihat perspektif dua sisi, opportunity atau risiko, maka jelas invest di perusahaan yang sedang sulit, tetapi kita tahu bahwa perusahaannya bagus, menurut saya juga adalah sebuah kesempatan. Kenapa kita bisa kategorikan kesempatan? Kalau kita yakin bahwa perusahaan ini punya governance corporate yang bagus, yang manajemennya kompeten gitu, dan saya rasa sekali lagi mungkin saya bisa bias, Astra Group salah satu grup holding yang menurut saya GJG-nya bagus. Tapi opportunity kedua yang juga bisa membantu kita mengurangi risiko adalah bermain dengan waktu. Artinya time horizon kita harus bisa lebih panjang gitu ya. Kalau kita berharap dari momentum saat ini, mungkin kita akan kecewa gitu ya. Wah, LSIP udah naik tinggi, tapi nanti naik tinggi lagi kok LSIP di sini-sini aja. Jadi kita juga harus bisa memanage ekspektasi terhadap perusahaan yang sedang berbeda performance-nya dibandingkan dengan emiten-emiten lain di sektor yang sama gitu ya, meskipun sektornya sedang banyak sentimen positif. Sementara kalau kita bicara risiko umum, price taker emiten, apapun yang terjadi di market terhadap harga acuan komoditasnya itu sangat berpengaruh. Dan kedua, kegagalan proses replanting sehingga stuck kinerjanya dan profitability-nya di situ-situ aja. Oke teman-teman, kita sudah tiba di catatan akhir. Sebelum teman-teman selesaikan videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu dan tekan loncengnya biar nggak ketinggalan. Catatan akhir saya adalah saya mulai dari AALI ini perusahaan yang punya fundamental bagus. Buat saya GCG-nya bagus, manajemennya bagus, for the long years. Mereka sudah buktikan bisnis kelapa sawitnya di-manage dengan bagus. Bahkan mereka berulang kali dalam setiap public expose atau dalam annual report, mereka mention bahwa 2030 mereka ingin menjadi sebuah perusahaan kelapa sawit yang punya sustainability yang bagus gitu ya. Teman-teman yang punya concern terhadap environmental sustainability, AALI salah satu perusahaan yang menaruh concern di sana. Tapi kalau kita bicara soal apakah profitability AALI yang sedang jelek ini bisa membaik? Buat saya sebenarnya jawabannya adalah butuh waktu. Kalau membaik saya yakin akan terjadi, tapi nggak tahu kapan gitu ya. Tapi akan terjadi. Syaratnya seiring dengan usia tanam yang kembali pada level produktivitas tinggi, gitu ya, capex yang menurun. Dua hal ini mungkin bisa membuat ya hasil dari panen dari AALI ini kembali ke level-level 2022-2021 dari sisi net profit margin gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi valuasi, ya ini adalah salah satu saham termurah yang ditawarkan market saat ini di sektor CPO. Memang LSIP sudah naik tinggi, TAPG juga sudah naik tinggi, tapi kalau kita invest dengan time horizon yang cukup, ya ini konsep yang umum gitu ya, kita bisa menurunkan risiko dengan time horizon yang lebih panjang. Jadi kalau teman-teman berharap, Bang, sektor CPU saat ini the best stock pick-nya apa gitu ya, saya bilang AALI bukan salah satunya, karena kinerjanya yang belum seperti teman-teman yang punya profitability yang bagus, sehingga market merespon dengan optimis gitu ya. Tapi kalau kita bisa melihat jangka yang lebih panjang, dan memang investing seperti itu pada umumnya, next sentiment mungkin giliran AALI yang akan menjadi apa ya, yang akan menjadi pusat perhatian dari market mungkin saja. Buat teman-teman yang tertarik, saya memberikan analisis untuk maintain buy di AALI ini di harga 6.000. Kalau kita bisa keep AALI di harga 6.000 menurut saya bagus, hold dengan moderate target 9.000 sampai 9.500. Jadi saya nggak put target yang panjang-panjang,
10.000, 12.000 gitu ya. Buat saya Ali sampai di harga 9.000 sampai 9.500 kita bisa evaluasi lagi gitu ya. Apa yang kita evaluasi? Net profit marginnya, profitability-nya bagaimana, beban-bebannya seperti apa, program replantingnya bagaimana, bagaimana rencana perusahaan untuk bisa melakukan efisiensi di beberapa hal gitu ya. Dan sebagai tambahan dengan dividen 4%, kalau teman-teman cukup happy, ya go for it gitu ya. Dividen investing dengan 4% mungkin karena mau compounding bisa menjadi salah satu strategi yang kalian pertimbangkan. So, sampai ketemu teman-teman di next video. Habis ini bahas saham apa lagi, jelas juga ditulis di kolom komentar. Saya punya satu saham yang ingin saya bahas dalam minggu ini mengenai isu cut rates yang mungkin bisa berdampak pada saham ini. Saya simpan di next video. Tulis juga kalau kalian mau request topik-topik tertentu. Sampai ketemu di next video guys. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. God bless you guys. Bye-bye.